Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awjaba alaina siyama Ramadan wa da'afa fihi al-ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, calon bapak, calon ibu. Ini calon ulama ente. Ulama jangan tingkat kampung. Ini ulama. Pengen jadi apa? Pengen jadi ustad. Ustad tingkat apa? Tingkat RT. Gak usah mondok tingkat RT. Harus jadi ulama, ustad internasional. Pakai. Di Arab kepake, di Malaysia kepake. Maka kita bahagia banget, terharu. Sholat ke anak kita yang jadi imam, nangis. Nikmat luar biasa. Kemampuan kita kok kalah dengan anak kita lebih hebat. Alhamdulillah. Itu orang tua yang hebat. Ini orang tua anaknya kagak pernah suruh maju. Jangan maju. Kalau bapak masih hidup, jangan pernah kamu jadi imam ya. Ngimpi kali. Ini kan bapak apa? Bapak-bapakan itu. Jadi bapak yang hebat itu bisa ngedidik anaknya lebih hebat dari bapaknya. Ibunya juga bangga. Bukan anaknya mau berkembang dilarang-larang. Didukung, dikasih tempat, diberikan kesempatan. Bukan hanya belajar, tapi untuk praktek. Udah belajar kagak bisa praktek gimana? Banyak kan di sekitar kita lulusan apa? SMK kesehatan. Lulus bengek. Kenapa? Orang kesehatan tiap hari makan seblak, sebluk. Makan satu seblek gitu. Gak bisa sehat dia. Makanya mie, Indomie, apa lagi? Mie mercon, mie Aceh, mie. Gimana mau sehat? Jaga tuh lambung supaya sehat. Sekolah tata boga. Apa itu tata boga? Praktek supaya boga. Sekolah boga duit, minta ke orang tua. Udah sekolah, ternyata di rumah kagak bisa masak. Padahal tata boga itu adalah urusan masak. Itu mama tuh hebat. Ibu sekolah tuh? Hah? Sekolah tata boga tuh? Enggak, ibu yang hebat, ilmunya dapat. Mbak, sampean pernah sekolah urusan masak tuh? Mbak siapa namanya? Jangan-jangan ibu nggak tahu namanya tuh. Siapa namanya bu? Ada di Quran tuh. Wattini was zaitun. Zaitun insya Allah nggak noleh dipanggil zaitun. Moga-moga selalu dapat keberkahan Quran. Tuh. Bagaimana caranya? Kita doa kepada Allah, Allahumma rahamna bil Quran. Berapa kali? Gak ada yang tahu. Kenapa? Gak tahu. Sering. Berapa tahun baca? Dari usia berapa? Kalau sampai sekarang belum diberkahi dengan Al-Quran kan aneh. Doa sekian tahun, jangan kayak itu.
3 tahun 10 tahun sudah. Jangan bersedih, jangan Gak iso aku nyanyi. Pokok saya itu nyanyi paling bisa ya 1, 2, 3, 5 kata lah. Dulu kan ada lagu di radio, ya baik itu. Aku dengar. Berarti ibu tua. Nyambung. Anak-anak sekarang kagak nyambung. Nyambungnya goyang dompet. Para jamaah sekalian, yuk kita bersyukur nih malam ke pengen 29 aja nih. Kalau ibadah itu jangan pengen buru-buru. Ini giliran ada kesempatan doa, amin, amin, amin. Paling bahagia kapan coba? Ketika yang mimpin doa sudah baca Rabbana atina fid dunya hasanah, masa kedeng dia. Pokok kalau lagi Allahumma Rabbana atina, masih panjang tuh. Ighfir lana Allahumma hablana. Nah. Tapi paling seneng orang berdoa itu kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Nah, makanya ini ceramahnya masih lama karena belum Rabbana. Kita bersyukur kehadirat Allah. Yuk kita iktikaf nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan an Ibni Umar, dari anaknya sahabat Umar radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhai keduanya. Allah berkata, amin gitu Bu. Kan saya bilang moga-moga Allah meridhai keduanya. Amin. Moga-moga Ibu. Nah, jangan, belum selesai doanya. Moga-moga Ibu punya napas. Udah punya kan? Iya, alhamdulillah. Beliau berkata, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beriktikaf al-ashr al-awakhir, di 10 hari terakhir. Bukan 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Hadisnya ini muttafaq, hadis disepakati, hadis sahih. Kita tiap tahun nih tahu ada iktikaf. Di mana bisa itikaf? Itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk ibadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, baca bacaan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan menghindari urusan dunia kecuali yang harus dilakukan. Seperti apa? Kentut. Lagi itikaf kentut di dalam masjid. Ya udah, kira-kira supaya nggak kentut, ya udah aku jahit atas duburku. Betul nggak? Ini gara-gara dubur aku kentut. Mau dijahit supaya nggak batal, nggak batal. Seharian kagak batal ya. Masya Allah. Kira-kira kalau dijahit gimana? Ya nanti kalau mau ini buka lagi jahitannya. Lem aja. Lem kalau MLTK, aduh. Yes. Na'udhu. Maka semua yang Allah ciptakan itu ada hikmah. Cuman kita ini bertugas mengarahkan. Ini giliran nggak tahu adab, kentut. Ada kentut, diam-diam, tahu-tahu baunya. Itu munafik itu. Kentutnya orang munafik. Tapi ada kentut orang pemberani juga. Nih jujur, gue emang kentut. Nah, itu juga tidak beradab. Penting orang beradab. 10 hari terakhir Rasulullah iktikaf, kagak ngurusin urusan dunia. Ya. Wali Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala, berkata Imam Nafi, wa qad arani Abdullah, telah memperlihatkan kepadaku Abdullah al-makan alladzi kana ya'takifu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tempat di mana Rasulullah beriktikaf. Di mana? Di masjid. Di sini boleh enggak? Hah? Jawab boleh.
Enggak gitu loh kalau ditanya, ibu mau makan enggak? Hah? Itu kan kayak anak-anak kita yang usia-usia SMP, usia SMA kelas 10. Itu kalau ditanya, mau enggak dibeliin? Diem aja ditanya. Jawab loh, mau. Tapi enggak noleh kayak yang nanya. Enggak mau, jelas gitu. Giliran ditinggal, nanti emaknya pulang, kok enggak dibeliin? Marah-marah. Kenapa yang menyebabkan? Dia kagak peduli kepada ibunya ngomong. Ya. Jadi musola itu tempat apa? Sholat. Masjid tempat? Majlis tempat? Hah? Ya. Jadi menurut pendapat sebagian ulama yang mudah kita pahami, bahwa di rumah pun bisa iktikaf. Tapi disebut sesama keluarga itu. Bapaknya menyampaikan, mulai Ramadan ini kita jadikan masjid untuk sujud kita, tempat ibadah kita itu dari keramik sana, keramik sini, keramik sini, keramik. Ini adalah masjid. Ingat ya, kalau masuk situ harus berwudu. Kalau masuk lingkaran itu harus diperlakukan seperti halnya masjid. Ya, baru itu bisa jadi masjid. Apalagi ini musola. Ya ada sebagian ulama yang pengen kuat gitu. Ya masjid. Nggak mau ke musola, nggak mau ke majlis. Kira-kira di kita siapa yang iktikaf di masjid? Nah, ada nggak? Ibu-ibu pernah? Padahal ketika masuk masjid kuliah subuh, niatin, saya niat iktikaf. Itu dapat pahala. Tapi niatnya diam di dalam masjid. Itu ya. Jadi yuk kita terus masuk sini. Tapi tempatnya itu di rumah juga boleh. Tempat khusus ibadah. Ini masjid kita. Kira-kira di mana ya? Ibu ayo di mana kira-kira Bu? Depan TV. Depan TV. Kalau sudah depan TV dijadikan masjid, TV kagak boleh ada di masjid masalahnya. Lebih tega bikin tempat di rumah jadikan masjid atau TV-nya? Milih TV, milih tempat untuk jadi masjid. Pengen tempat buat masjid, tapi yang ada TV-nya. Itikaf sambil nonton, ku menangis, membayangkan, dibayang-bayangnya aja nangis. Semangat ya, besok pagi kuliah subuh niatnya ngaji dan iktikaf. Jadi iktikaf itu kapan waktunya? Bisa malam, bisa pagi, bisa petang. Cuman ketika sudah saya niat iktikaf, itu kagak boleh ngomong dengan manusia. Bahkan ada yang ninggal, gak boleh ditemuin. Kalau mau nemuin, batal iktikafnya. Ya, ngobrol dengan orang, ada tamu, apalagi di rumah jadiin apa namanya? Tempat buat masjid. Tahu-tahu, Assalamualaikum, gak mau dijawab. Begitu, Assalamualaikum Bu, COD, keluar gak? Keluar, giliran Assalamualaikum gak dijawab. COD keluar lagi wiridan. Bener. Padahal ternyata kita keluar ke siapa alamatnya? Depan Kahfi Al-Hamid. Loh, ke siapa tuh? Oh, ternyata bukan ini, depan sono, depannya belakangnya rumah ini. Masya Allah, alhamdulillah punya tempat manfaat ya. Jadi orang-orang nyari COD Kahfi Al-Hamid. Wah, ya tadi situ. Walaupun dia nggak tahu Hamid itu yang mana. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semuanya ya, dikuatkan, panjang umur, kuatkan juga bukan hanya ibadahnya, tapi sedekahnya. Karena Rasulullah SAW kalau sudah masuk bulan Ramadan, dalam satu hadis itu sodakohnya seperti tiupan angin. Diminta kasih, minta kasih. Loh, kok ada terus? Ya udah diambil. Coba ibu, rezeki. Tadi makan gorengan nggak? Makan.
Satu piring berapa gorengan? Sebut aja. 10. Betul? Kalau dari 10 itu nggak ada yang dimakan, besok nambah nggak? Nggak. Tetap menjadi 10. Nggak akan nambah. Ketika dimakan, maka itu berkurang. Tapi piringnya tetap nggak? Setelah tetap, besok bisa diisi dengan gorengan yang lain kan? Iya, kenapa bisa? Karena yang ini sudah habis. Makanya kalau punya duit jangan pelit. Allah berfirman, "Walladzina yabkhaluna bima atahumullah wa ya'muruna an-nasa bil bukhl." Orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, sudah otomatis mereka juga akan pelit, menyuruh orang untuk berbuat pelit. Ya, kalau mau ngasih sumbangan jangan ke sana. Padahal dia nyumbang nggak? Enggak, itulah setan. Itulah tutup mata jangan ke saya. Itulah doan mantep kalau ngadep ustad. Itulah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Allah senantiasa kuatkan iman Islam kita. Ibu-ibu ajak anaknya, ajak cucunya. Ya, ini ada anak-anak nangis, jangan keganggu dengan anak-anak yang nangis. Keganggulah dengan anak-anak yang jalan-jalan di itu, rame berisik waktu jalan. Kira-kira itu bapaknya kemana? Masih hidup nggak? Kemana? Ibunya kemana? Ini masih panjang. Kita ini terawih tanggal 20 udah males. Harusnya kan tambah gas. Kenapa? Karena kita sudah mau masuk babak final. Nggak ada kesempatan lagi. Harus lebih semangat. Alhamdulillah Pak Ustadz udah hatam. Berapa Bu? 3 kali. 3 kali. Terus ini waktu ke sana setelah ini nih masih ada 13 hari nggak mau baca Quran. Kemarin udah hataman. Udah minta ke Allah. Dengan barokah khatmil Quran, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah. Dengan barokah khatmil Quran. Walaupun bacaanku hanya ngikutin, mana yang baca cepet banget. Belum halamannya kebuka, keburu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 630. Mana 630? Belum. Cewek. Duh. Sadaqallahul adzim. Ini lagi nyari halaman udah sadaqallahul. Makanya kalau mimpin lihat yang belakang. Ini semangat. Halaman 630 ya, juga dibuka Bu, ya, buka semuanya. Pak, buka Pak. Ya. Sudah? Ini belum. Sudah. Bismillah. Belum dijawab sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Tahu-tahu dah. Uiddat lil kafirin. Sadaqallahul adzim. Ini di belakang lagi nyari halaman mana? Ya udah dah. Sadaqallah lagi gini. Tuh, orang saya lihat. Santai Wak, dapat pahala. Insya Allah, karena niatnya. Mudah-mudahan berbahagia. Sampai jumpa besok malam, besok pagi insya Allah jumpa. Ya, harus semangat terus cari ilmu, bekal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ilahi